Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana asal mula nama Indonesia, kemudian bagaimana asal mula bahasa Indonesia bisa diterima sebagai bahasa nasional, ya, bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu Riau. Nah, kemudian alasan-alasan mengapa bahasa Melayu Riau dipilih dan dijadikan dasar sebagai bahasa nasional, ini juga kita sudah pelajari pertemuan minggu lalu. Nah, kemudian sejak peristiwa Sumpah Pemuda, ya kan, yang bahasa Indonesia itu dinyatakan sebagai bahasa nasional, itu didahului oleh peristiwa Sumpah Pemuda, dan sejak itulah kemudian bahasa Indonesia berkembang dengan pesat. Nah, ada beberapa faktor pendukung dalam perkembangan bahasa Indonesia, yaitu, nah ini saya melanjutkan ya materi minggu lalu. Nah, ini adalah beberapa faktornya mengapa kemudian bahasa Indonesia pada zaman dahulu, pada tahun-tahun 1920 ya, pada zamannya novel Siti Nurbaya, mungkin kalau Anda pernah mendengar, kemudian pada tahun 1930-an, nah itu kemudian bahasa, kalau kita membaca novel-novel Balai Pustaka ya, kalau dulu Anda di zaman SMA disuruh membaca novel-novel terbitan Balai Pustaka, itu bahasanya pasti akan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia hari ini. Ya, nah itu ada banyak sekali faktor ya, ada banyak sekali konvensi-konvensi baru yang ditetapkan oleh Badan Bahasa, misalnya penggunaan kata istri dan bini misalnya. Nah, itu terpengaruh budaya Betawi misalnya, atau ada beberapa kata yang itu masih ada pengaruhnya dari bahasa Melayu, kemudian diubah dan dicari padanannya, kemudian diubah menjadi bahasa Indonesia yang baku, yang lebih baku, dan itu yang kemudian diberlakukan. Nah, apa sih faktor-faktor perkembangan bahasa Indonesia ya dari dulu sampai hari ini? Yang pertama adalah bahasa Indonesia ini kemudian sering dipakai di dalam karya-karya pujangga baru, yaitu karya-karyanya Sultan Takdir Ali Sabana, karya-karyanya Merari Siregar, ya, Marah Rusli, ya. Marah Rusli itu yang menulis novel Siti Nurbaya. Ya kan, kalau Anda misalnya pernah mendengar ungkapan sekarang kan bukan zaman Siti Nurbaya, bukan zaman perjodohan lagi. Nah, itu diambil dari novelnya Marah Rusli ya, yang itu merupakan terbitan Balai Pustaka pada zaman itu. Nah, pada zaman itu Balai Pustaka juga sebenarnya didirikan sebagai alat sensor untuk menyaring bacaan-bacaan ya, yang itu digunakan untuk menghindari adanya kesadaran pemberontakan pada zaman itu. Artinya pada zaman itu ada yang disebut dengan bacaan-bacaan liar. Nah, bacaan-bacaan liar itu apa? Bacaan-bacaan yang bukan terbitan Balai Pustaka, yang pada umumnya ditulis oleh orang-orang Melayu Tionghoa peranakan, ya kan? Nah, padahal karya-karya Tionghoa peranakan pada zaman itu juga gentar menyuarakan perlawanan terhadap kolonialisme, karena pada zaman itu pada tahun 30-an itu kan sesudah peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, itu sudah ada kesadaran nasionalisme ya untuk memperjuangkan kemerdekaan dan lepas dari kolonialisme Belanda. Nah, Belanda tidak ingin itu, ya kan, tidak ingin adanya kesadaran itu, maka ia mendirikan Balai Pustaka sebagai penerbitan yang berfungsi untuk menyaring bacaan-bacaan yang itu menghindarkan rakyat dari berpikir kritis, dari berpikir untuk memperebutkan kekuasaan. Maka karya-karya pujangga baru atau karya-karya terbitan Balai Pustaka pada zaman itu lebih banyak memihak pada superioritas Barat. Misalnya karya novelnya siapa itu, Abdul Muiz yang berjudul Salah Asuhan. Nah, itu kalau kita baca, tokoh laki-laki pada novel itu mengagungkan Barat.
Ya kan, ia ingin menjadi seperti orang Belanda. Bahkan ia mengubah identitas kewarganegaraannya dari pribumi menjadi Belanda. Ia membeli kewarganegaraan supaya apa? Bisa bersatu dengan kekasihnya yang merupakan orang Belanda. Nah, itu adalah salah satu muatan-muatan seperti itu. Ya kan, yang itu diinginkan oleh Belanda, yang sebenarnya itu mengarahkan pembaca untuk mengagumi Barat, untuk mengagumi superioritas Barat. Bahkan kekaguman terhadap superioritas Barat itu kita masih rasakan sampai hari ini, ya kan? Kalau Anda melihat iklan-iklan handphone, meskipun itu adalah produksi Asia, tetapi mengapa pemain atau aktor di dalam iklannya itu selalu orang Barat, ya kan? Orang bule. Padahal HP-nya mereknya misalnya itu produksi China, misalnya seperti itu produksi Asia. Tetapi kenapa yang mengiklankan harus orang Barat? Nah, seolah-olah adalah kalau diiklankan orang Barat itu adalah pusat dari kemajuan teknologi sehingga masyarakat bisa percaya. Nah, berarti kan itu ada pengakuan terhadap superioritas Barat. Yang itu masih kita rasakan sampai detik ini. Padahal itu adalah produk dari kolonialisme. Nah, itu ya. Jadi pada zaman itu kemudian Belanda itu merapikan bahasa kita, termasuk bahasa Indonesia pada zaman itu. Makanya kita mengenal ada ejaan Van Opposen pada zaman itu. Nanti itu akan saya jelaskan pada materi ejaan. Nah, kemudian dipakai dalam karya-karya pujangga baru ya. Jadi itu semakin memfamiliarkan bahasa Indonesia di dalam masyarakat. Bahasa Indonesia yang tidak 100% dialek Melayu, tetapi ada kosakata tersendiri ya, yang itu kemudian mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pada zaman pemerintahan Jepang ketika Belanda pergi, kemudian direbut oleh Jepang ya, karena pada saat itu Jepang menang perang ya. Nah, kemudian dan Jepang datang sebagai saudara tua Asia ya kan, sesama Asia yang niatnya awal mulanya adalah sebagai penolong yang membebaskan kita dari kolonialisme Barat, tetapi pada akhirnya juga Jepang melakukan kolonialisme yang sama. Nah, pada zaman Jepang itu kita bangsa Indonesia dilarang menggunakan bahasa Belanda. Ya, pada zaman kolonialisme Belanda di arena pendidikan, di arena formal itu harus menggunakan bahasa Belanda. Nah, maka karena ketika Jepang datang, maka bahasa Belanda tidak dilarang dan diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Indonesia saja dalam acara-acara resmi ya, acara-acara kenegaraan, kemudian dalam ruang lingkup pendidikan itu harus menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang juga pada zaman itu. Oleh karenanya meskipun kita 3,5 abad dijajah Belanda, tetapi kita tidak memiliki warisan bahasa Belanda. Berbeda dengan Malaysia atau mungkin negara Filipina ya, negara-negara lain yang dijajah Inggris. Nah, itu mereka kemudian menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua ya kan, setelah bahasa nasional negaranya, tetapi tidak dengan Indonesia. Nah, karena ada larangan pemerintahan Jepang pada zaman itu. Nah, tapi di sisi positifnya adalah kita semakin lancar ya dan semakin bebas dalam menggunakan bahasa Indonesia, sehingga penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat itu semakin luas. Nah, kemudian pada tahun masa-masa penjajahan Jepang itu kemudian adanya teater-teater atau drama, kelompok-kelompok teater, kelompok-kelompok ludruk dan seterusnya, seni-seni peran pada saat itu belum mengenal adanya budaya tulis. Artinya bukan berarti mereka tidak bisa menulis ya, tetapi pada zaman itu seni-seni peran seperti ludruk, teater itu tidak ada tradisi menuliskan naskah dramanya sebelum dipentaskan. Jadi mereka terbiasa untuk improvisasi. Nah, pada zaman itu sebenarnya juga muncul wacana-wacana pemberontakan ya, atau membebaskan diri dari Jepang atau berkhianat dari Jepang. Istilahnya berkhianat karena pada zaman itu Jepang sebenarnya memberikan beberapa fasilitas ya, karena misalnya mengajarkan kita cara berperang ya dengan mendirikan pasukan tentara pada zaman itu ya. Nah, kemudian pada zaman Jepang itu dimulailah
badan sensor pertama di Indonesia. Kalau tadi Balai Pustaka itu adalah penerbitan Belanda yang tugasnya menyaring bacaan, yang sifatnya bacaan. Nah, tetapi kan tidak mensensor. Nah, tetapi kalau pada zaman Jepang pada saat itu dinilai bahwa loh ini ludruk, kemudian teater, ini kok rawan nilai-nilai pemberontakan terhadap pemerintah Jepang. Nah, maka sebelum dipentaskan, dan kalau Anda melihat kesenian pada zaman itu ludruk, wayang ya kan, nah, dan seterusnya itu kan pada zaman itu banyak sekali yang nonton. Dan itu media yang efektif untuk mempropagandakan nilai-nilai perjuangan pada saat itu. Jadi seni itu bagian dari perjuangan, memang seni dan sastra. Nah, pada saat itu kemudian pemerintah Jepang harus mewajibkan semua kelompok teater, semua kelompok seni pertunjukan sebelum mementaskan pertunjukannya harus menuliskan naskah, dan naskah dramanya itu diserahkan kepada badan sensor. Maka dari itu kemudian sejak zaman itulah muncul badan sensor, termasuk hingga hari ini, badan sensor film dan sebagainya. Nah, itu awalnya dari pemerintahan Jepang yang digunakan untuk memfilter ya karya-karya atau pementasan-pementasan yang dinilai tidak berbahaya bagi pemerintahan Jepang. Nah, kemudian disusul juga ketika Indonesia merdeka, ya kan, kita tahu adanya di dalam periodisasi sastra Indonesia itu ada yang disebut Angkatan 45. Ya, yang mempelopori Angkatan 45 ini adalah seorang sastrawan, ya kan, seorang penyair yang dia lulus dari kedokteran hewan sebenarnya, yaitu adalah Chairil Anwar. Nah, Chairil Anwar ini banyak, selain menulis puisi, beliau juga banyak sekali menerjemahkan karya-karya Barat ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu tipe-tipe karya Chairil Anwar ini banyak sekali mendapatkan pengaruh dari karya-karya Barat atau puisi-puisi Barat. Karena beliau juga menerjemahkan, banyak sekali menerjemahkan karya-karya luar ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau kita membandingkan bahasanya Chairil Anwar pada tahun 45 ya, pada saat itu, dengan bahasa yang digunakan oleh Pujangga Baru, dengan angkatannya Sultan Tardir Ali Syabana ya. Kalau kita membaca Layar Terkembang, novel Layar Terkembang itu kan bahasanya masih ada pengaruh bahasa Melayunya. Tetapi kalau kita membaca puisinya Chairil Anwar, Aku, ya, aku ini binatang jalang. Nah, kan gitu. Biar luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Atau misalnya Sajak Putih bersandar pada tari warna pelangi. Kau hitamku bertudung sutra senja. Hitam matamu kembang mawar dan melati. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita masih bisa menikmati puisi-puisi Chairil Anwar sampai dengan hari ini. Ya kan? Karena bahasa yang digunakan oleh Chairil Anwar itu pada zaman itu dinilai sebagai bahasa Indonesia yang pembaruan. Yang itu kemudian yang dia dapatkan sebenarnya gaya-gaya itu dari ketika proses menerjemahkan puisi-puisi luar kan gitu ya. Jadi dia mengkreasikan kemudian menciptakan padanan-padanan, majas-majas baru dari bahasa Indonesia yang itu jadi kita tidak merasa aneh ketika kita membaca bahasanya Chairil Anwar hari ini, tapi kita masih merasa aneh ketika kita membaca novel-novel Balai Pustaka karena jaraknya sangat jauh, ya kan, perbedaan rentang waktu bahasanya sangat jauh dibandingkan dengan bahasa Indonesia pada zaman 45 itu ketika dipelopori oleh Chairil Anwar, dan itu sangat gencar ya kan ketika itu. Nah, ketika digunakan dalam karya-karya sastra, puisi, cerpen ya, digunakan di koran-koran, maka masyarakat semakin terbiasa dan lebih familiar menggunakan bahasa Indonesia pada zaman itu ya, bukan bahasa Indonesia yang seperti digunakan dalam karya-karya Balai Pustaka yang masih ada pengaruh bahasa Melayu Riau pada zaman itu ya. Nah, kemudian sampai hari ini bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti arus perkembangan teknologi, sosial, dan budaya masyarakat. Jadi misalnya kemarin sudah sempat saya singgung, misalnya hari ini kita lebih banyak melakukan aktivitas dari rumah, ya, lebih banyak melakukan aktivitas secara online. Nah, kemudian istilah online itu kan diambil dari istilah asing ya, atau diambil dari bahasa Inggris. Tapi hari ini kita sebenarnya memiliki istilah
untuk mengganti istilah online itu, yaitu adalah daring. Daring itu adalah akronim dari dalam jaringan, ya kan? Nah, berarti kebalikannya, kalau misalnya tidak online, misalnya pertemuan itu dilakukan secara offline atau tatap muka secara langsung. Nah, maka kita menyebutnya adalah luring, luar jaringan, luring. Nah, jadi misalnya perkuliahan dapat dilakukan secara luring. Nah, berarti Anda datang ke kampus, bertemu langsung dengan dosennya. Nah, itu luring. Tapi kalau melalui Zoom, melalui e-learning, ya kan, online, nah itu berarti dilakukan secara daring atau dalam jaringan. Nah, itu kan istilah-istilah itu kan tidak kita ketahui mungkin pada orang-orang tahun 60-an, tahun 50-an yang internet itu masih merupakan barang mewah pada zaman itu kan tidak ada ya istilah tersebut begitu. Nah, maka itu yang membedakan ya. Jadi bahasa Indonesia itu mengikuti perkembangan teknologi juga. Jadi bahasa itu bersifat dinamis, tidak bersifat kaku dan bisa berkembang, bisa berubah. Ya, jadi bahkan di dalam KBBI juga ada revisi ya kan dan seterusnya. Jadi itu tergantung dari bagaimana perkembangan sosial budaya masyarakat dan bagaimana masyarakat memaknai ya realitas tertentu, ya bisa jadi makna terhadap realitas itu bisa jadi berubah. Seperti kata perempuan dan wanita, nah itu juga berubah. Dulu kata wanita itu dianggap lebih unggul atau lebih bermakna positif dibandingkan dengan perempuan. Tetapi hari ini kata perempuan itu dianggap lebih bermakna positif dibandingkan kata wanita. Mengapa demikian? Nah, pada saat beberapa waktu yang lalu, nggak tahu Anda mengikuti atau tidak, ya kan, ramai perdebatan definisi kata perempuan dalam KBBI. Nah, kalau kita melihat perempuan itu kata dasarnya adalah empunya. Empu itu adalah milik, yang memiliki kepemilikan. Nah, berarti berbeda dengan wanita. Wanita itu diambil dari bahasa Jawa, yang itu disinyalir maknanya adalah wani ditoto. Ditoto itu adalah ditata, diatur. Nah, berarti kan adalah seseorang yang itu diatur. Diatur oleh siapa? Kata di situ menunjukkan adalah kata pasif. Ya kan, berarti menunjukkan sosok yang sebagai objek, bukan mengatur dirinya sendiri, tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, tetapi ditata. Ditata oleh masyarakat, ditata oleh aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, ditata oleh laki-laki dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang kemudian menyebabkan pemaknaan itu yang kemudian menyebabkan akhirnya pergeseran bahwa kata perempuan itu dianggap lebih unggul daripada wanita. Nah, maka dari itu kemudian kata perempuan itu lebih banyak digunakan hari ini dibandingkan dengan kata wanita. Meskipun secara harfiah realitasnya menunjuk pada sosok yang sama, ya kan, wanita dan perempuan kan sama, tapi secara makna semantik itu berbeda kemudian penggunaannya. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu yang menyebabkan bahwa bahasa itu dinamis ya, tergantung dari konvensi, tergantung dari kebudayaan, pemahaman masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian dalam perkembangannya juga bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa daerah dan bahasa asing, ini tentu saja. Jadi bahasa daerah yang cukup banyak mempengaruhi ya, tadi ada bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ya kan, ada kosakata tadi ya seperti wanita. Nah, itu kan diambil sebenarnya wanito itu kan dari bahasa Jawa. Nah, kemudian ada juga perkembangannya kata-kata serapan, misalnya bahasa asing ya, diambil dari bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, Arab, Sanskerta, ya kan, karena pada zaman itu juga kita kan tidak menutup diri dari kedatangan orang-orang asing ya, bahkan kita selalu membuka diri. Nah, dari interaksi itulah kemudian muncul juga pengaruh-pengaruh bahasa ya terhadap bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Nah, kemudian ini adalah fungsi bahasa secara umum. Ya, fungsi bahasa secara umum ya kita apa sih bahasa itu gitu kan. Nah, kita sering mendengar ada bahasa tulis, ada bahasa lisan, ada bahasa isyarat ya, ada bahasa kalbu. Nah, bahasa kalbu termasuk tidak. Nah, kan gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan bahasa? Kita sering mendengar atau kita sering mengucapkan bahasa, bahkan kita sering mempraktikkan ya berbahasa. Nah, tapi apa sebenarnya definisi bahasa itu?
Nah, jadi bahasa ini adalah suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer, ya kan? Arbitrer itu apa nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Artinya misalnya kita bisa tahu bahwa dia orang Korea, ya kan? Karena dia berbicara bahasa Korea. Nah, berarti bahasa itu adalah sebagai identitas, ya kan? Nah, kemudian sebuah sistem ya sebagai sebuah sistem. Nah, bahasa itu memiliki aturan atau memiliki kaidah dan pola tertentu. Ya, ada aturan-aturan bagaimana tata bunyinya sehingga itu membentuk sebuah kata yang tepat. Bagaimana aturan penyusunan kata demi kata sehingga itu membentuk pola kalimat yang tepat. Kemudian bagaimana aturan penyusunan kalimat demi kalimat sehingga itu membangun sebuah wacana yang bisa dipahami. Nah, itu adalah memiliki aturan-aturan tertentu. Nah, jika aturan dari sistem itu dilanggar, maka komunikasi ini akan terganggu. Contohnya, apabila kita melihat kalimat kucing makan ikan, ini kalimatnya adalah kucing sebagai subjek, ya kan? Atau kalimat ini berpola apa? Berpola SPO, ya kan? Kucing subjek, makan predikat, objek ikannya. Nah, kemudian kalau objek ini kita jadikan di subjek, ya kan? Berarti objek ini adalah ciri dari objek adalah sebagai penderita. Nah, jadi kan tidak sembarangan menyusun kata kucing makan ikan, kemudian kalau diganti ikannya di depan, makannya tidak diubah, ya kan, tidak diubah menjadi bentuk pasif, ya kan, tetap seperti itu, hanya kemudian ditukar antara ikan dan kucingnya. Nah, maka ini akan menimbulkan makna yang lain atau maknanya sudah hancur, sudah berbeda. Ikan makan kucing. Nah, secara logika ya kan ini tidak bisa. Maka dari itulah ketika pola atau aturan itu diselewengkan atau dileburkan seperti ini, nah maka ini akan mengganggu, ya kan, mengganggu. Kenapa kita merasa terganggu dengan kalimat ikan makan kucing? Nah, karena secara struktur kalimat, di dalam logika kita, di dalam penalaran kita, sistem bahasa itu sudah ada, sudah tertata di dalam kepala kita gitu ya. Bagaimana ketika kita belajar bahasa, susunan subjek, predikat, dan objek itu kalau dibaliknya itu tidak tepat, ya kan? Nah, itu akan rancu atau malah tidak karuan maknanya. Nah, kemudian bahasa tadi saya sebutkan bahasa bersifat arbitrer. Apa yang dimaksud dengan arbitrer? Yang dimaksud dengan arbitrer adalah yang pertama tidak ada hubungannya antara lambang bunyi dengan realitas yang dilambangkan. Contohnya, kalau kita melihat realitas pohon, ya kan, realitas atau gambar pohon itu kan saya cerminkan sebagai realitas pohon di dalam kepala kita bahwa yang disebut dengan pohon itu realitas yang ada batang, ada daun, ya kan. Nah, dan seterusnya. Nah, mengapa kita menyebut realitas pohon ini dengan kata POHON? Jadi yang dimaksud dengan lambang bunyi itu adalah huruf-huruf inilah. Jadi bahasa ini sebagai lambang, sebagai simbol. Ya kan? Nah, jadi POHON adalah simbol dari realitas pohon ini. Nah, mengapa kemudian realitas pohon itu kita simbolkan atau kita lambangkan dengan POHON? Itu merupakan yang kedua ini hasil konvensi atau hasil kesepakatan. Ya kan? Kesepakatan masyarakat atau nenek moyang kita menyebut realitas itu sebagai POHON yang kita baca sebagai pohon. Nah, tetapi apakah ada hubungannya huruf POHON dengan gambar pohon? Itu kan tidak ada hubungannya. Yaitu adalah konvensi saja, kesepakatan saja bahwa oh, benda yang seperti ini itu dinamakan POHON dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Jawa, masyarakat Jawa menyimbolkan realitas itu dengan huruf WIT, wit. Ya kan? Sedangkan orang Inggris menyimbolkan atau melambangkan realitas itu sebagai tree, ya kan? Nah, kalau itu ada hubungannya, misalnya, oh realitas yang seperti ini harus dinamai ini karena begini hubungannya. Nah, harusnya bahasa di seluruh dunia ini sama. Nah, karena bahasa di seluruh dunia ini berbeda-beda, ya kan? Nah, itu disebabkan tadi sesuai dengan konvensi masyarakat itu. Ya, masyarakat yang tinggal di daerah itu pasti dia mendiami sebuah tempat, ya kan, maka dia menciptakan konvensi dan menciptakan budaya yang
tersendiri yang berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang lain. Nah, kan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kemarin juga sebenarnya sudah saya singgung di dalam video, mengapa ada banyak sekali bahasa di dunia ini. Nah, salah satunya jawabannya adalah konvensi, ya kan, adanya kesepakatan. Sama juga dengan pertanyaan yang kedua itu, mengapa realitas buah itu ya, apel itu kemudian kita namai sebagai apel. Nah, itu jawabannya adalah konvensi atau kesepakatan, ya kan. Nah, kemudian mengapa realitas buah yang seperti itu kemudian kenapa kok namanya apel ya? Kenapa kok bukan pela? Kenapa kok bukan lepa dan seterusnya? Kenapa kok susunannya itu apel? Nah, itu adalah kesepakatan, ya kan, ya suka-sukanya orang zaman dulu menyebut itu adalah apel. Nah, itu yang disebut dengan arbitrer, artinya sesuai dengan konvensi dan bersifat manasuka atau bersifat sesuai dengan kesepakatan nenek moyang kita ya, ketika itu menyimbolkan itu dengan huruf-huruf tertentu. Nah, kemudian bahasa, ini fungsi bahasa ya secara umum. Jadi ini belum masuk ke bahasa Indonesianya, tapi fungsi bahasa ya secara umum ya. Misalnya bahasa ini tidak hanya dipelajari oleh seorang ahli bahasa, tetapi juga dipelajari oleh seorang psikolog, forensik, dan juga bidang kedokteran. Ya kan, seorang psikolog ini membutuhkan keterampilan ilmu bahasa demi menyusun kalimat yang tepat untuk menangani pasiennya. Misalnya apabila Anda ada menjadi psikolog, kemudian ada pasien yang datang, kan tentu saja tidak mungkin kita menggunakan bahasa yang sarkas, ya kan? Tapi pasti kan kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus, bahasa-bahasa yang lembut, sehingga itu membuat pasien mampu membuka dirinya, mampu merasa nyaman dan mengutarakan masalahnya. Nah, yang kedua, bahasa juga digunakan dalam bidang forensik. Misalnya kita mengetahui ada bidang linguistik forensik yang digunakan untuk melihat bagaimana bahasa itu dijadikan sebagai alat kejahatan. Contohnya apa? Ujaran kebencian. Nah, bagaimana praktik ujaran kebencian? Apakah itu disebut ujaran kebencian atau tidak? Nah, pasti akan melibatkan ahli bahasa. Ya kan? Apakah bahasa yang dituturkan itu menimbulkan perpecahan, rasisme, dan seterusnya? Nah, itu adalah bidang dari linguistik forensik. Artinya bahasa ini juga bisa masuk ke bidang kepolisian, ke bidang hukum, dan seterusnya. Nah, kemudian bahasa juga digunakan dalam bidang kedokteran. Contohnya adalah terapi wicara atau speech therapy. Nah, ini adalah digunakan untuk menangani orang-orang yang memiliki masalah bicara. Nah, biasanya adalah anak-anak ya, misalnya digunakan sebagai terapi terhadap anak-anak yang terlambat berbicara atau anak-anak yang memiliki Down syndrome. Nah, itu ada ya terapinya sendiri. Jadi ada bidangnya linguistik, psikolinguistik atau neurolinguistik yang itu berkaitan dengan bagaimana orang-orang stroke ya, orang-orang yang bermasalah sarafnya itu bagaimana kemampuan berbahasanya. Nah, itu dipelajari banyak sekali. Jadi bahasa ini sebenarnya bisa masuk ke berbagai bidang. Ya kan, misalnya Anda misalnya pariwisata juga kan menggunakan bagaimana bahasa-bahasa persuasif untuk mempromosikan sebuah objek pariwisata. Atau misalnya kalau Anda ilmu komunikasi misalnya, nah bagaimana menggunakan bahasa-bahasa yang itu bisa menarik perhatian penonton, bisa membuat penonton itu fokus terhadap Anda, misalnya ketika Anda memimpin sebuah forum. Nah, itu kan juga diperlukan ya. Jadi bahasa ini sangat luas, tidak hanya dipelajari oleh ahli bahasa. Nah, kemudian adalah fungsi bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentu saja ada beberapa fungsinya. Yang pertama adalah fungsi sosial. Nah, mengapa? Karena bahasa ini tentu saja digunakan sebagai penghubung antar manusia dalam berinteraksi. Ya, berarti kita bisa menjadi makhluk sosial karena kita bisa berinteraksi. Bagaimana kita berinteraksi? Pasti kita menggunakan bahasa karena kita bisa memahami bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Bahasa yang kita ucapkan bisa dipahami oleh lawan bicara kita sehingga terjadi interaksi sosial. Nah, kemudian bisa juga berfungsi sebagai fungsi kultural, artinya menunjukkan ciri khas, ya kan? Ketika kita menggunakan bahasa Jawa, misalnya bahasa Jawa yang itu area Surabaya dengan bahasa Jawa yang itu masyarakat Solo pasti akan berbeda meskipun sama-sama bahasa Jawa. Ya kan, dari dialeknya dan seterusnya. Nah, itu berarti menunjukkan identitas diri, ya kan, identitas kebudayaan, ciri khas daerah tertentu. Nah, kemudian digunakan dalam penalaran. Ketika kita berpikir, pasti kan
ketika berpikir dan menyampaikan hasil pemikiran kita kan menggunakan bahasa. Ya kan tidak menggunakan bahasa isyarat. Nah, itu ya, seperti itu. Baik, nah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia akan saya lanjutkan dalam video yang kedua. Karena kalau saya jadikan satu, nah ini nanti akan besar ya ukurannya.